Halo pemirsa, apa kabar? Anda menyaksikan Presiden Activity dengan sejumlah informasi terkait agenda Presiden Prabowo Subianto yang sudah kami rangkum selama sepekan. Bersama saya, Ayu Pratiwi, inilah Presiden Activity selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menghimbau kepada pejabat seluruh kementerian dan lembaga termasuk kepala daerah agar dapat menghemat biaya perjalanan dinas serta kegiatan-kegiatan seperti seminar dan lainnya. Hal itu disampaikan Prabowo di tengah-tengah menghadiri acara tanwir dan resepsi milad ke-112 Muhammadiyah di Kupang, NTT. Dalam rangka kunjungan kerja menghadiri pembukaan sidang tanwir dan resepsi milad Muhammadiyah ke-112 di Kupang, NTT pada Rabu 4 Desember 2024. Presiden Prabowo Subianto mengimbau kepada pejabat seluruh kementerian, lembaga termasuk kepala daerah agar dapat menghemat biaya perjalanan dinas serta kegiatan-kegiatan seperti seminar dan lainnya. Prabowo menilai anggaran perjalanan dinas ke luar negeri seharusnya dapat dipotong 50%. Saat ini, Presiden menghitung biaya perjalanan dinas bisa mencapai 3 miliar US dollar atau setara 47,8 triliun rupiah. Dengan penghematan yang dilakukan Presiden Prabowo tersebut menghemat APBN dan nantinya bisa digunakan untuk membangun bendungan, memperbaiki sejumlah sekolah, hingga untuk program makan bergizi gratis. Saudara-saudara, hitungan kita perjalanan luar negeri saja itu Indonesia ini perjalanan luar negeri pejabat-pejabat 3 miliar dolar. Saya minta dikurangi 50% saja. Kalau bisa dikurangi 50%, artinya kita bisa menghemat 15T. 15T itu berapa bendungan, berapa irigasi, berapa SD bisa kita perbaiki, berapa anak sekolah bisa kita kasih makan. Tolonglah ya, para menteri, puasa dulu. Puasanya 5 tahun. Kalau 5 tahun kita hemat 1,5 miliar dolar dari perjalanan saja. Jadi saya mohon juga pada gubernur terpilih, bupati terpilih, ya, ketat, efisien, kurangi yang bersifat tidak kritis. Kritis untuk kepentingan rakyat. Kritis kepentingan langsung. Nggak usah terlalu banyak seminar, kita sudah tahu kesulitan rakyat, iya kan? Sudah tahu. Bapak, masalah Indonesia ini adalah ini sudah tahu saya. Kita ini tidak punya satu datanya banyak, saya tahu. Banyak peraturan undang-undang bertabrakan, saya tahu. Solusinya bagaimana? Ya. Menteri Perumahan Rakyat, di sini diwakili wakil menteri, ya kan? Rakyat miskin, rakyat muda yang masih muda butuh rumah yang terjangkau. Nggak usah diseminarkan berapa jumlah rumah, tipe berapa. Dia butuh segera. Lebih lanjut, Presiden Prabowo turut mengimbau pemimpin daerah di NTT agar bisa lebih ketat, efisien, serta kritis untuk mengedepankan kepentingan negara. Tak hanya itu, Kepala Negara juga meminta bupati terpilih nantinya ketat, efisien, serta kritis untuk kepentingan masyarakat ke depan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, Presiden Prabowo kembali memastikan bahwa akan fokus berjuang untuk kesejahteraan rakyat Indonesia dengan menghadirkan pemerintah yang bersih. Presiden mengungkapkan bahwa dirinya sadar dengan berbagai tekanan dari beberapa pihak kepada dirinya ketika ia memiliki kehendak untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi. Dalam rangka melakukan kunjungan kerja di Kupang, NTT, Presiden Prabowo Subianto menghadiri pembukaan sidang tanwir dan resepsi milad Muhammadiyah ke-112 pada Rabu 4 Desember 2024. Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo kembali memastikan bahwa akan fokus berjuang untuk kesejahteraan rakyat Indonesia dengan menghadirkan pemerintahan yang bersih. Kepala negara mengungkapkan bahwa dirinya sadar dengan berbagai ejekan dari beberapa pihak kepada dirinya ketika ia memiliki kehendak
untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi. Dalam hal yang sama, Presiden Prabowo menuturkan, bukan hanya upaya menghilangkan korupsi yang ditertawakan, melainkan juga program lainnya, salah satunya makan bergizi gratis untuk anak sekolah. Bahkan sempat ada ancaman terhadap pasar keuangan dan mata uang rupiah. Karena itu, saya bertekad untuk mencapai pemerintah yang bersih. Dan ini tidak gampang. Ini sangat sulit. Bahkan saya tahu, saya ditertawakan, saya diejek. Tapi saya sudah biasa diejek. Mana mungkin menghilangkan korupsi di Indonesia? Mana mungkin menghilangkan kemiskinan? Mana mungkin menghilangkan kelaparan? Apa? Mau kasih makan bergizi? Hahaha, ketawa. Di awal mereka tertawakan saya dan saya tahu mereka mengancam saya. Saya tahu saya diancam. Nanti harga saham, harga indeks saham akan turun. Di hari-hari pertama saya luncurkan gagasan makanan bergizi, sudah muncul. Saya mengerti, saya ini cukup lama jadi orang Indonesia. Presiden Prabowo menegaskan bahwa ia tidak khawatir dengan berbagai cercaan tersebut. Lebih lanjut, Kepala Negara mengajak seluruh pihak untuk belajar dari sejarah, di mana pemerintah yang korup tidak dapat membawa kemakmuran kepada rakyat. Oleh sebab itu, seluruh pihak harus terus berjuang bersama demi mewujudkan hal tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dalam kunjungan kerja Presiden Prabowo di Kupang, para masyarakat Nusa Tenggara Timur menyambut antusias kedatangan Presiden Prabowo Subianto. Salah satu warga mengaku optimis dengan program makan bergizi gratis yang tengah direncanakan pemerintahan Prabowo Subianto. Para masyarakat Nusa Tenggara Timur menyambut antusias kedatangan Presiden RI Prabowo Subianto di Kupang. Salah satu dari mereka pun mengaku optimistis dengan program makan bergizi gratis yang tengah digencarkan pemerintahan Presiden Prabowo. Hal itu disampaikan oleh Hansel Yanto, salah satu dari puluhan warga yang ditemui di hotel tempat Prabowo menginap, yang menjadi lokasi mereka menyambut orang nomor 1 di Indonesia pada Selasa malam. Ia juga optimistis makan bergizi gratis dapat terlaksana tepat sasaran, sesuai targetnya, mengingat di NTT angka stunting terbilang cukup tinggi. Dalam hal yang sama, antusiasme warga menyambut Presiden Prabowo juga diutarakan oleh Jessica yang membawa 3 anaknya, Ria, Rilan, dan Raina, yang berkesempatan disapa oleh Presiden Prabowo. 3 anak ini yang kepingin ketemu Pak Prabowo secara langsung, makanya kita nungguin dari tadi sebenarnya. Dari jam berapa nungguin ya Mbak Jessica? Kita dari jam 5 ya? Iya. Oke. Ditanya umur 5 ya? Iya. Real? Iya, happy nggak ketemu Pak Prabowo? Happy nggak ketemu Pak Iya. Presiden? Halo Pak Presiden. Yang kelas, yang jelas. Halo Pak Presiden. Aku happy. Supaya di NTT bisa lebih maju lagi dengan kedatangan Pak Prabowo di NTT. Mudah-mudahan semua programnya bisa berjalan dengan lancar di NTT, biar ke depan NTT makin lebih maju lagi. Terutama kita sangat menunggu juga program-program beliau seperti makan bergizi. Mudah-mudahan bisa segera, karena kita tahu NTT cukup stuntingnya banyak. Mudah-mudahan dengan ada makanan bergizi ini, anak-anak di NTT semakin lebih bergizi sesuai dengan program beliau. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi terkait Presiden Prabowo Subianto. Tetaplah bersama kami dalam Presiden Activity Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo,
selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Ves. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam, hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi Yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Tufan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Presiden Activity. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menghadiri sidang tanwir dan resepsi milad ke-112 Muhammadiyah di Kupang, Nusa Tenggara Timur pada Rabu 4 Desember 2024. Kegiatan ini menjadi ajang untuk membahas berbagai isu strategis, baik yang berkaitan dengan internal organisasi maupun kontribusi Muhammadiyah dalam menghadirkan kemakmuran bagi masyarakat luas. Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Kupang, NTT dalam rangka menghadiri acara pembukaan sidang tanwir dan perayaan milad ke-112 tahun Muhammadiyah yang berlangsung pada Rabu, 4 Desember 2024. Kehadiran Presiden diharapkan memberi dukungan moral sekaligus mempertegas posisi Muhammadiyah dalam pembangunan nasional. Dalam mengawali pidatonya, Kepala Negara menyinggung banyaknya kader Muhammadiyah yang berhasil di banyak tempat. Menurut Presiden Prabowo, hal itu membuktikan keberhasilan Muhammadiyah yang berhasil menduduki banyak dimanapun. Banyak tokoh-tokoh karena ternyata banyak sekali di antara mereka juga yang ada hubungan dekat dengan Muhammadiyah. Apakah mereka pernah pengurus Muhammadiyah atau lulusan Universitas Muhammadiyah atau SMA Muhammadiyah. Demikian bukti keberhasilan Muhammadiyah sebagai organisasi kemasyarakatan, sebagai organisasi dakwah, dan lebih dari itu sebagai organisasi pendidikan dan kesehatan. Saudara-saudara sekalian, Presiden Republik Indonesia yang pertama dan kedua juga merupakan warga Muhammadiyah. Kalau tidak salah, Presiden Soekarno pernah menjadi pengurus Muhammadiyah. Dan Ibu Fatmawati juga keluarga dari
pimpinan Muhammadiyah di Bengkulu. Pak Harto juga warga Muhammadiyah, lulusan SD dan SMP Muhammadiyah. Bahkan waktu beliau presiden, sekian kali kabinet, banyak kawan-kawan non Muhammadiyah yang mengeluh, kok Pak Harto itu kok milihnya Muhammadiyah banyak sekali. Saya juga jangan saya nanti dituduh memilih Muhammadiyah banyak sekali, tidak. Diketahui Tanwir Muhammadiyah bukan sekedar forum permusyawaratan. Kegiatan ini menjadi ajang untuk membahas berbagai isu strategis, baik yang berkaitan dengan internal organisasi maupun kontribusi Muhammadiyah dalam menghadirkan kemakmuran bagi masyarakat luas. Dengan sejarah panjang dan agenda penting yang diusung, Sidang Tanwir 2024 di Kupang menjadi momen berharga yang tidak hanya mempererat persaudaraan di antara warga Muhammadiyah, tetapi juga membangun semangat untuk terus memberikan pencerahan bagi umat dan bangsa. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi atas capaian jajaran di Kabinet Merah Putih. Menurutnya, kinerja para menterinya tersebut telah menunjukkan kerjasama dan solidaritas dalam 1,5 bulan sejak mulai bekerja. Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi atas capaian jajarannya di Kabinet Merah Putih. Menurutnya, kinerja para menterinya tersebut telah menunjukkan kerjasama dan soliditas dalam 1,5 bulan sejak mulai bekerja. Hal tersebut disampaikan Prabowo saat memimpin sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta Senin sore. Prabowo merasakan kabinetnya sudah bekerja sama dengan baik dalam menjalankan tugasnya. Dalam waktu 1 bulan, rakyat sudah merasakan hal-hal penting, salah satunya adalah penghapusan utang di bidang UMKM untuk para petani nelayan. Selain itu, upah minimum nasional naik 6,5% dan pemerintah juga mampu menurunkan harga tiket pesawat sebesar 10% menjelang akhir tahun. Saya ingin ucapkan terima kasih kepada saudara-saudara bahwa selama saya berada di luar negeri, saudara-saudara terus bekerja sebagai satu tim. Terima kasih Wakil Presiden, terima kasih para Menko, terima kasih semua Menteri Kepala Badan. Ini akibat teamwork yang baik di antara kita, di antara saudara-saudara. Kita bertekad untuk terus memperbaiki semua kebijakan, memperbaiki sistem yang perlu diperbaiki. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyoroti manfaat langsung yang dirasakan oleh rakyat usai pemerintahannya menghapus utang macet UMKM. Menurutnya, kebijakan yang ditetapkannya usai menjabat selama 1 bulan sebagai pemimpin itu mampu membuat rakyat, khususnya kalangan petani dan nelayan, menjadi lebih bersemangat. Kemudian saya ingin ucapkan terima kasih, saudara-saudara, prestasi yang sudah kita berikan. Bisa dikatakan kita baru 1 bulan kita mengambil alih administrasi negara ini, ambil alih baru 1 bulan, tapi kita sudah bisa memberi kepada rakyat hal-hal yang penting. Pertama, penghapusan utang di bidang UMKM yang sudah cukup lama untuk para petani, para nelayan kita. Saya kira ini sangat dirasakan, ya. Sehingga mereka sekarang bisa lebih semangat, lebih aktif kembali. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menghadiri pertemuan US ASEAN Business yang berlangsung di Istana Negara Jakarta. Prabowo menyampaikan bahwa selama 44 hari masa kerja dan 16 hari dirinya pergi ke dinas ke luar negeri. Kabinet pemerintahannya telah banyak melaksanakan komitmen mereka. Presiden Prabowo Subianto menghadiri pertemuan US ASEAN Business Council yang berlangsung di Istana Negara Jakarta Selasa 3 Desember 2024. Prabowo menyampaikan bahwa selama 44 hari masa kerja dan 16 hari dirinya pergi dinas ke luar negeri, kabinet pemerintahannya telah banyak melaksanakan komitmen mereka.
I'm very satisfied with the performance of my administration in these 44 days. Most of the target that we have set for ourselves are being worked upon. Many of our commitments we have delivered, and I have to say that I'm very grateful to my team. Pertemuan USABC ini dihadiri oleh perwakilan dari berbagai sektor bisnis dan diharapkan dapat memperkuat hubungan ekonomi antara Indonesia dan negara anggota ASEAN serta Amerika Serikat. Turut hadir dalam acara tersebut, yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Investasi dan Hilirisasi BKPM Rosan Ruslani, perwakilan dari Kadin Hashim Joyo Hadikusumo, Presiden CEO USABC Ted Osius, dan Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Kamal Sirin Lakdir. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Presiden Activity Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Ves. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita ambilkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi Yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV.
Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Presiden Activity. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyoroti manfaat langsung yang dirasakan oleh rakyat usai pemerintahannya menghapus utang macet UMKM. Hal tersebut disampaikan dalam pengantar Presiden Prabowo pada sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden Jakarta. Dalam pengantar rapat sidang Kabinet Merah Putih yang digelar di Istana Kepresidenan 2 Desember Senin sore, Presiden sampaikan kebijakan yang ditetapkannya usai menjabat selama 1 bulan sebagai pemimpin itu mampu membuat rakyat khususnya kalangan petani dan nelayan menjadi lebih bersemangat. Sebelumnya, Presiden Prabowo menghapus utang macet di masa lalu UMKM, petani dan nelayan di Indonesia usai keluarnya PP nomor 47 tahun 2024 yang ditekan pada 5 November lalu. Presiden Prabowo Subianto menyoroti manfaat langsung yang dirasakan rakyat setelah pemerintah menghapus utang macet UMKM. Juga kita mampu menurunkan harga tiket pesawat 10% menjelang akhir tahun. Biasanya sudah lazim kalau akhir tahun harga tiket pesawat pasti naik. Terima kasih Menteri Perhubungan dan semua menteri-menteri BUMN, terima kasih. Ini akibat teamwork yang baik di antara kita, di antara saudara-saudara. Persiapan untuk akhir tahun, liburan Natal dan Tahun Baru 2025. Selain penghapusan utang di bidang UMKM, Kepala Negara juga menyoroti kebijakan kenaikan upah minimum dan menurunkan harga tiket pesawat sebanyak 10% jelang libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Presiden berterima kasih kepada Kabinet Merah Putih atas pencapaian terwujudnya kebijakan-kebijakan tersebut dan menekankan untuk terus menjunjung komitmen terhadap rakyat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyoroti keberhasilan penurunan harga tiket pesawat sebesar 10% jelang Natal dan Tahun Baru 2025. Presiden Prabowo menghimbau kepada jajaran Kabinet Merah Putih, terutama Menko Infrastruktur, Menhub hingga TNI Polri untuk mempersiapkan liburan Nataru dengan sebaik-baiknya. Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, Presiden Prabowo Subianto merespon soal kebijakan pemerintah berhasil menurunkan harga tiket pesawat sebesar 10% saat libur Natal dan Tahun Baru. Hal tersebut disampaikan dalam memimpin sidang Kabinet Paripurna di ruang sidang Kabinet Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin sore. Dalam pengantarnya, Presiden Prabowo menegaskan penurunan harga tiket ini dilakukan tanpa merugikan maskapai penerbangan. Pemerintah tetap menjaga keseimbangan antara membantu masyarakat dan memastikan industri penerbangan tetap sehat. Dalam hal yang sama, ia pun mengimbau kepada jajaran Kabinet Merah Putih, terutama Menko Infrastruktur, Menhub hingga TNI Polri untuk mempersiapkan liburan Nataru dengan sebaik-baiknya. Juga kita mampu menurunkan harga tiket pesawat 10% menjelang akhir tahun. Biasanya sudah lazim kalau akhir tahun harga tiket pesawat pasti naik. Terima kasih Menteri Perhubungan dan semua menteri-menteri BUMN. Terima kasih. Ini akibat teamwork yang baik di antara kita, di antara saudara-saudara. Persiapan untuk akhir tahun, liburan Natal dan Tahun Baru 2025 mohon disiapkan dengan sebaik-baiknya. Ya. Sekali lagi, lintas kementerian, lintas lembaga bekerja. Memang di sini tentunya Menko Infrastruktur, Menteri Perhubungan, ya, Menteri PU, Menteri Pariwisata, Kapolri, TNI yang akan menghadapi beban tugas yang meningkat menjelang akhir tahun ini. Tapi saya yakin dan kita mampu menyelenggarakan semua persiapan dengan sebaik-baiknya. Presiden berharap pengamanan Nataru 2025 berjalan lancar sehingga masyarakat dapat menikmati libur akhir tahun dengan nyaman dan tertib. Ia juga menekankan bahwa periode ini bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian nasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan harapannya bahwa Indonesia tidak mengimpor beras pada tahun 2025. Hal ini diungkapkan Prabowo saat menyampaikan pengantar sidang Kabinet Paripurna di Jakarta Senin kemarin. Optimisme tersebut diungkap Prabowo karena melihat tren produksi pangan yang meningkat. Presiden Prabowo mengatakan capaian itu dapat diraih atas kerjasama berbagai pihak yang berurusan dengan pangan. Ia pun mengungkap rasa terima kasih atas kerja keras yang telah dilakukan jajaran kabinet dan kepala badan. Adapun swasembada pangan merupakan salah satu program unggulan yang dicanangkan Presiden Prabowo. Berbagai langkah telah dilakukan, salah satunya dengan memastikan cadangan beras negara. Produksi pangan kita naik, cadangan pangan kita mungkin terbesar selama beberapa tahun ini. Yang ada di gudang kita, saya kira mendekati 2 juta ton. Dan sangat besar kemungkinan dan keyakinan saya tahun 2025 kita tidak akan impor beras lagi. Bahkan cadangan kita cukup. Selain soal pangan, Presiden Prabowo juga menyampaikan sejumlah apresiasi pada menteri yang telah membuahkan kebijakan pro-rakyat seperti penurunan harga tiket jelang Natal dan Tahun Baru, menghapus utang macet UMKM, serta meningkatkan upah minimum pekerja. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi menjadi akhir perjumpaan kita kali ini. Tetap saksikan Presiden Activity hanya di Sinpo TV. Saya Ayu Pratiwi, mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.